Halo Sobat KC, welcome to the Cars Talk Special Edition with Kompas Corner yang ke-7. Balik lagi sama gue Wira, as your host in this podcast. Podcast ini merupakan kolaborasi antara Kompas Corner dengan Harian Kompas di bawah naungan Kompas Gramedia Group. Kami menyajikan podcast yang dapat memberikan dampak positif ke topik yang kami bawakan. Juga dipadukan dengan narasumber yang inspiratif. The Cars Talk Special Edition kali ini juga disponsori oleh Gramedia Digital, aplikasi penyedia bacaan digital pertama dan terbesar di Indonesia. Jadi, kalian sudah siap untuk menyimak The Cars Talk with Talk so Inspired. Listen to us through Spotify, Apple Podcasts, or your favorite podcast platform. Pada episode kali ini, tim TCT akan bahas soal esensi atau makna produktif dan positif bagi seorang penulis. Kira-kira bagaimana saja kiat-kiat yang untuk tetap produktif, tetap positif, meskipun kita berada di situasi yang sulit atau tidak enak. Nah, untuk itu, kali ini kita akan menghadirkan seorang penulis dan penggiat literasi untuk dapat menceritakan pengalamannya tentang menulis dan bagaimana aksinya untuk selalu menggiatkan literasi. Langsung saja, let's check it out. Selamat malam, Kang Maman, Mbak Direns, terus ada juga Mbak Emi, teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wira, saya selaku host buat podcast kali ini. Oke. Ya. Oke, Kang Maman, langsung mulai aja kali ini ya. Sebelumnya kan kita melakukan riset tentang Kang Maman nih ya. Jadi Kang Maman itu jurusan kriminologi di Universitas Indonesia. Terus jenjang karir itu sangat menarik. Ada ya mulai dari kriminologi, terus jadi redaktur, sampai jadi pemimpin redaksi, hingga penulis. Terus itu jenjang karir sangat menarik. Kira-kira jurusan kriminologi itu kenapa Mas? Itu menarik banget, kriminologi. Kayak jenjang karirnya harusnya kayak detektif gitu gak sih? Ada dua pertimbangan pribadi. Yang pertama, sejak kecil saya sudah dikasih buku-buku tentang detektif. Saya sudah dikasih buku-buku tentang dunia petualangan, dari Lima Sekawan, Sabta Siaga, kemudian Tergila-gila pada Tintin, lalu cerita-cerita investigasi dan dikaitkan dengan dunia jurnalistik. Pemikiran yang kedua, ketika ayah saya meninggal tahun 82, ibu saya menjadi orang tua tunggal, sering mengalami, karena ibu saya waktu itu umurnya masih 32, sering mengalami catcalling, sering mengalami dibully, sering di harassment karena masih sangat muda, kalau lewat disuitin dan sebagainya. Saya kepikir untuk kenapa ya orang berbuat jahat sama orang lain, padahal nggak pernah diganggu misalnya. Lalu baca-baca buku tentang penyebab dan akibat kejahatan terhadap pelaku kejahatan dan buat masyarakat sekelilingnya. Nah, karena itulah kemudian otak saya terpikir untuk cari tempat kuliah yang berkaitan dengan hal tersebut. Tadinya mau masuk ke hukum, tapi kok hukum terlalu formal, terlalu bicara soal pemidanaan, tapi tidak bicara kriminologi. Dan itu saat itu, sampai sekarang ada 2 atau 3, saat itu satu-satunya jurusan kriminologi itu hanya ada di Indonesia, di Universitas Indonesia. Kalau di Indonesia cuma 3, di Jepang dan di India. Ya, alhamdulillah, walaupun setiap tahun saat itu hanya menerima 16-20 mahasiswa satu angkatan, saya bisa lolos dan diterima, dan kemudian saya ambil prevention crime, pencegahan kejahatan. Nah, pencegahan kejahatan, kemudian guru-guru saya banyak yang mengatakan jangan cuma baca dong. Kalau cuma baca, cuma kamu doang yang ngerti, kamu doang yang pintar. Nah, apa yang kamu pelajari coba kamu ungkapkan dalam tulisan dan kirim ke media-media. Jadi dari sana mulai jadi
penulis gitu ya Saya Mas? dari tahun kedua karena harus membiayai kuliah sendiri, ya udah nulis. Saya nulis masalah hukum dan di koran Pelita, Berita Buana. Ini udah almarhum semua nih. Jakarta, Majalah Remaja, Mitra, Panji Masyarakat. Pokoknya hampir semua media saya coba. Prioritas yang di Bredel, honor belum keluar, dia udah di Bredel. Sehingga saya nggak dapat honornya. Itu semua kajian-kajian tentang hukum dan kriminal. Nah, keenakan karena kuliah di UI itu satu semester Rp40.500. Oke. Satu bulan tuh aku bisa hidup dengan Rp50.000, udah bisa hidup. Cukup. Beda sama sekarang ya Mas ya? Jauh. Murah waktu itu. Iya. Saya cukup dengan 2 tulisan, nggak cuma membiayai diri sendiri, tapi bisa nyekolahin adik di kampung. Dengan 150.000 aja 2 tulisan masuk, 75, 50.000 3 tulisan lah. 150.000 sebulan, lumayan. 50.000 buat saya, 50.000 dikirim ke kampung, 50.000 untuk tabungan buat kos-kosan. Naik bus kota itu kita beli tiket 6.000 sebulan bolak-balik. Iya. Cuman 100 perak, 6.000 naik bus, jadi udah lumayan dan ternyata keenakan. Itu tahun 86 Gramedia membuka kesempatan untuk membuat majalah. Waktu itu majalah apa tuh Mas? Waktu itu ada Monitor pertama meledak. Setelah itu tabloid bola. Nah, mau lahir tabloid perempuan Nova. Saya sudah bekerja di satu grup majalah Mahkota, Ria Film, yang belakangan saya tahu itu dikelola dan dimiliki oleh bapak dan ibunya Agnes Monica. Bapak ibunya itu dulu juara PON Asian Games, satu pemain voli, satu pemain tenis meja. Kalau nggak salah ibunya yang tenis meja. Nah, dia bikin penerbitan Ria Film Group. Saya jadi redaktur di sana, jadi boleh bolak-balik Depok, Jalan Garuda Kemayoran tuh, bayangin jauhnya. Depok ke Jalan Garuda Kemayoran untuk jadi wartawan. Jauh ya Mas? Lumayan. Tiba-tiba Gramedia buka lamaran, saya datang lah. Dan saya beruntung, saya nggak pernah dites. Nggak pernah ikut seleksi. Ketemu langsung pemimpin redaksinya langsung ngasih tugas ke lapangan, langsung jalan, dia suka, udah ngalir. 86 sampai 87 saya masih bukan freelance, masih kontrakan, digaji bulanan tapi cuma dikontrak. 88 saya mulai jadi karyawan tetap. Nah, lulus baru 90. Oke. Ya. Jadi proses jadi wartawan dan jadi mahasiswa kriminologi itu bersamaan. Kira-kira seperti itu. Pak. Saya banyak dapat kasus-kasus kriminal dari kamar mayat, dari peristiwa-peristiwa kriminal. Nah, itu ternyata tidak cuma berguna buat kajian saya di kriminologi, tapi juga bisa jadi bahan berita untuk masuk ke rubrik peristiwanya tabloid Nova, gitu, rubrik kriminal yang korbannya atau pelakunya perempuan. Udah jalan. Jadi justru dari jurusan kriminologi Mas, ada kasus-kasus yang diselidiki bisa masuk tulisannya ya Mas ya, kayak gitu? Iya, jadi saya belajar antara kuliah dan kemudian memadukan dengan kemampuan jurnalistik. Saya tahu prinsip jurnalistik tentang cover both sides, objektif, melindungi korban, hak korban jika dia tidak ingin dimunculkan. Saya tahu hak embargo, saya tahu hak tolak, saya tahu tentang not for attribution, boleh tulis beritanya tapi jangan tulis sumbernya dan sebagainya. 9 prinsip jurnalistik saya pelajari. Jadi untuk keilmuan jalan, untuk tulisan yang berprinsip jurnalistik juga jalan. Dan supaya duitnya banyak, beritanya saya potong-potong. Yang saya kirim ke tabloid Nova, sepotong saya kirim ke Jakarta, ada ke Panji Masyarakat, ada kemana-mana. Tidak tumpang tindih. Jadi kalau saya ditugaskan wawancara 15 menit untuk dapat berita, saya minta wawancara bisa 1 jam atau 2 jam. Kalau narasumbernya mau. Nah, saya potong-potong aja wawancara itu. Sekali kirim ke 5 media, lumayan kan.
Oke, Jadi oke. saya bisa Cara hidup. mendapatkan uang dari jurnalis gitu ya, Mas ya? Oke, oke. Ya, karena saya Berarti, belum terikat waktu itu kan, tapi begitu sudah terikat di Nova, saya nggak boleh lagi bekerja di tempat lain. Jadi saya oh, hanya kerja untuk Nova ketika sudah diangkat menjadi karyawan tetap. Jadi komitmen saya, prinsip moral saya adalah tidak boleh mengkhianati tempat bekerja. Kalau sudah digaji tetap di situ, ya hanya untuk dia saya bekerja. Seperti itu. Nah, oke. alhamdulillah saya bekerja cuma dalam waktu 5 tahun, 87 ke 92, dari wartawan lepas, wartawan tetap, redaktur, lalu kemudian diminta untuk jadi pemimpin redaksi, megang tabloid Citra, salah satu yang ditinggalkan oleh Mas Arswendo Atmowiloto yang waktu itu masuk penjara. Sekarang beliau udah almarhum. Nah, saya peganglah itu menjadi pemimpin redaksi selama sampai 2004, dari 92. Jadi hampir 12 tahun saya jadi pemimpin redaksi. Di usia, alhamdulillah di usia muda, 27 tahun waktu itu. Oke, oke. Menarik banget nih. Oke, jadi awalnya dari jurusan kriminologi, dari kriminologi ada cerita yang bisa dijurnalistikin, terus mendapatkan uang dari sana, terus jadilah kayak udah jalannya ya Mas ya? Ya, dan bahkan skripsi saya kemudian menjadi bagian dari peliputan saya. Dan tapi saya bilang sama dosen, sama pemimpin redaksi saya, Ibu Evi Fajari waktu itu, bahwa ini materi skripsi saya juga loh. Nggak apa-apa, saya bilang, tapi saya membiayai sendiri skripsi saya ini karena saya harus ngeluarin uang untuk wawancara orang, ngasih minum orang, ngasih makan orang, bahkan ada narasumber yang karena saya ambil waktunya, waktu kerjanya, kerja seksual komersial waktu itu, saya harus bayar dia kan. Nah, saya beruntung punya pemimpin redaksi seperti Ibu Evi Fajari, dia bilang, udah masukkan dalam biaya liputan. Jadi biaya liputan saya itu sebagian biaya kuliah skripsi, sebagian ditanggung oleh kelompok tabloid Nova waktu itu. Itu memudahkan untuk bisa menembus kemana-mana. Cuma narasumber itu nggak tahu kalau saya mahasiswa, nggak tahu juga kalau saya wartawan. Oke. Kalau ketahuan saya mahasiswa dan wartawan, ya ancamannya adalah nyawa kan, karena itu sindikat kan. Sindikat Iya. Kira-kira itu. Oke, paham. Terus kan awalnya nih dari iseng-iseng kan sebenarnya, berarti iseng-iseng mencari uang tambahan, terus ada cerita dipublikasikan. Kira-kira dari awalnya iseng-iseng ada makna yang tumbuh gak sih Mas, menurut Mas dari menulis tersebut? Kayak ada makna sendiri ketika menulis sesuatu, ada gak sih Mas? Ada dua hal. Saya mengabadikan situasi, mengabadikan sebuah peristiwa. Yang kedua, seperti yang kemudian menjadi semangat saya bisa memberikan informasi dan kemudian memberikan pengaruh pada orang lain, pada pembaca saya, untuk mengambil sikap. Sehingga kalau saya menentang sebuah nilai yang saya tidak sukai, misalnya tentang kekerasan seksual, tentang perlakuan tidak adil pada perempuan. Waktu itu kita ada liputan, ada perempuan mencuri di sebuah supermarket di Pasar Minggu, ketangkep, masukin ke tahanan di sel di kantor Polsek di Pasar Minggu, lalu kemudian dilecehkan secara seksual. Di era itu, di era Orde Baru, kita tidak boleh tuh nyinggung-nyinggung militer dan sebagainya. Tapi kita melihat ada ketidakadilan di situ. Nah, kita berjuang untuk kemudian meliputnya, bagaimana caranya mendapatkan beritanya, sampai akhirnya itu menjadi besar dan pelakunya mendapat hukuman setimpal. Militer. Jadi ada semangat untuk kemudian mengoreksi keadaan, ada semangat untuk mendapatkan keadilan, ada semangat untuk menyuarakan orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tertekan, orang-orang yang jadi korban, orang-orang yang tidak dekat dengan penguasa sehingga bisa kita suarakan. Itu sebenarnya semangatnya. Oke, speak for the people ya Mas ya?
Ya, semangat jurnalistik itu kan kalau kalian baca kalian baca 9 prinsip jurnalistik, salah satunya kan berpihak kepada rakyat, berpihak kepada publik, bukan berpihak kepada penguasa. Oke nih Mas, sekarang kita bahas karya Mas dulu deh ya. Kan bentar lagi Masnya nerbitin 5 buku nih. Sudah terbit. Sudah terbit nih. Iya, sudah terbit. Yang tadi topiknya itu banyak yang berseberangan dan kayak banyak yang beda gitu. Kira-kira alasannya apa sih Mas topiknya berseberangan sangat luas kayak gitu Mas? Saya ilmu sosial basisnya. Oke. Kriminologi itu ya kayak anak kandungnya sosiologi, ilmu tentang masyarakat. Saya diajarkan tentang 5R, tentang read, research, reliable, reflecting, write. Reflecting itu perspektif kita bisa dari berbagai sudut pandang dalam melihat fenomena. Dan fenomena sosial itu sangat beragam. Sehingga kalau cuma 5 buku itu belum bisa mengambil semua kehidupan sosial kita. Oke, misalnya contoh, buku pertama, buku ini Reinkarnasi. Ini lanjutan dari novel Re dan novel perempuan. Yang diangkat sebenarnya dari skripsi saya waktu di Kriminologi UI. Tentang perempuan-perempuan yang menjadi korban trafficking. Korban perdagangan manusia. Ini baru satu masalah sosial. Satu. Kemudian saya harus, saya bikin yang iseng-iseng nih. Ada nama yang abadi di hati tapi bisa dinikahi. Ini terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari hasil riset kecil-kecilan saya terhadap orang yang galau di usia 30 sudah atau bahkan masih di usia 22 udah ditanya kapan nikah. Iya. Banyak sih, apalagi bentar lagi lebaran ya Mas. Nah, habis lebaran kemudian ditanyain kapan lu nikah. Makanya saya bilang pernikahan itu bukan perlombaan. Jadi nggak usah ikutin pertanyaan kapan nyusul. Karena ini bukan juara-juaraan. Kalau sudah siap, ayo. Kalau tidak, nah. Tapi orang jadi resah. Nah, keresahan-keresahan yang sederhana ini kemudian ditangkap oleh Didi Kempot dengan bikin Sobat Ambiar itu kan lagu-lagunya. Saya melihat ini satu fenomena yang menarik nih. Akhirnya saya melakukan riset kecil, lahirlah buku Ada Nama Yang Abadi di Hati Tapi Tak Bisa Dinikahi. Ini 2. Kemudian yang ketiga, saya dengan sahabat saya yang dosen di Monash University Melbourne. Oh, Monash. Ya. Universitas. Salah satu dosennya itu anak guru saya, dan dia di sana udah profesor dengan 2 gelar doktor. Dia guru besar untuk ilmu agama dan ilmu hukum. Oke. Nadir Shah Hossein. Kita bilang di Twitter, kita tektokan lucu-lucuan, kita bilang kadang-kadang pemikiran itu kita bisa ungkapkan lewat kalimat yang puitis ya. Iya sih, tidak harus straight to the point terhadap sebuah masalah, tapi kita bisa sampaikan lewat puisi. Nenek moyang kita itu terkenal dengan pantunnya, puisinya. Bahkan perjuangan kita itu, ambillah Wiji Tukul, hanya satu kata, lawan. Oh iya. Satu kata lawan itu energinya dahsyat, dipakai oleh mahasiswa, Orde Baru bisa tumbang. Hanya satu kata lawan. Kekuatan kata itu bagus ya, yuk kita kumpulin puisi-puisi kita masukin. Nah, lahirlah buku puisi bersama saya dengan Nadir, Profesor Dr. Nadir Shah Hossein ini. Kita tektokan lewat media sosial, tektokan lewat WA group, kita bikin cinta itu alasan sekaligus tujuan. Ini bukan cuma bicara tentang cinta pada pasangan, tapi pada negeri ini, pada sesama. Cinta itu bukan berarti tidak berbeda. Justru kita cinta itu karena ada perbedaan di antara kita untuk saling melengkapi, untuk saling menyempurnakan. Seperti dengan puisi sebelumnya Bhinneka Tunggal Cinta itu kan. Karena perbedaan kita menemukan titik temu, cinta bisa kita kembangkan bersama-sama. Sebagaimana halnya Sumpah Pemuda, itu kecintaan anak-anak muda dari berbagai suku bangsa di negeri ini bersatu demi sebuah negara yang berdaulat. 28 yang kemudian akhirnya ke 45 itu. Lalu bukan buku agama, bukan resep masakan ini juga judulnya rada unik. Ini kumpulan pemikiran saya, percik-percik permenungan saya yang sifatnya non-fiksi, faktual, terhadap hoax, terhadap ujaran kebencian,
terhadap pertentangan kita selama pilkada dan pilpres, yang menurut saya ini bikin marah Tuhan. Tuhan tuh menciptakan manusia sebagai makhluk paling sempurna, tapi kita saling ngejek sebagai kecebong dan kampret. Oh iya. Kamu punya anak dipanggil dengan nama binatang, pasti marah kan? Apalagi Tuhan. Jadi kalau ada cobaan hari ini, kita kena pandemi corona dan sebagainya, jangan marah-marah. Mungkin karena ini dosa kita. Cara Tuhan untuk menyuruh kita menghapus dosa kita untuk bersatu kembali, bahwa selama ini kita tuh saling bermusuhan, padahal kita berdekatan. Nah, kita diajar sekarang nih pakai masker, tutup mulut, pakai jarak, untuk jaga mulutmu. Karena mulutmu itu bisa menyebarkan virus. Nggak cuma corona, tapi virus kebencian. Nah, itu yang aku munculkan di cerita-cerita ini. Sebelum peristiwa virus corona datang, saya cuma ingin bicara tentang bagaimana tebar virus literasi, agar orang-orang terbuka wawasannya untuk hentikan ujaran kebencian. Okay. Terus dengan ini, yang lagi-lagi dengan Profesor Nadir Shahhosen yang dari Monash itu, kita bicara tentang kehidupan, agama, pengetahuan dengan cara yang santai aja, yang asik aja, nggak usah ngotot-ngototan, nggak usah sumbu pendek. Bukan musibah kok. Kalau kita itu bagian dari upaya untuk berdialog, untuk berdiskusi, untuk berdebat, untuk menemukan sesuatu. Itu 4 buku. Itu udah berapa? 4 buku saya ceritakan. Udah 5. Ada 5 buku. Jadi itu baru 5 sisi dari sebuah dunia yang sedemikian luas. Nah, ini adalah ruang-ruang di mana saya turun lapangan, saya berpikir, saya banyak baca, ya udah jadi buku. Oke, menarik. Tadi yang virus literasi, gimana sih itu Mas caranya menyebarkan kita tuh virus literasi? Kayak daripada ujaran kebencian kan, kayaknya lebih baik virus literasi deh. Gimana tuh Mas? Kalian kan sudah punya media yang sangat dahsyat. Zaman saya dulu, mau bikin skripsi itu susahnya nggak ketulungan. Selain turun lapangan, belum ada internet. Adanya pager. Belum ada paman Google. Harus turun, bahkan masih pakai mesin ketik atau pakai disket. Yang kalau patah sedikit, ngulang lagi ngetiknya. Gitu kan? Nah, kalian enggak terbentukan oleh teknologi. Kalian ada di Jakarta, bisa kerjasama dengan orang di Hollywood, jadilah film animasi dan sebagainya. Nah, virus literasi kan kalian bisa sebar tentang Indonesia, tentang kebaikan, tentang nilai-nilai keluhuran bangsa ini. Bisa lewat Twitter dengan 280 karakternya, bisa lewat foto di Instagram, bisa lewat pemikiran di Facebook. Buat saya literasi seperti itu, tapi pakai apa yang diungkap oleh, saya lupa, apakah ini Plato atau Socrates atau Aristoteles. Kalau nggak salah Socrates atau Aristoteles yang bilang semuanya pakai 3 penyaring kalau mau tebar virus literasi itu kira-kira. Saringannya itu benarkah yang kamu tulis, yang kamu ucapkan? Kalau dia benar, apakah baik? Kalau dia baik, apakah bermanfaat? Kalau benar, baik, bermanfaat itu bagus, sebar. Karena itu bisa mencerahkan lingkunganmu. Pak Yaakob sebagai orang yang saya hormati di grup Kompas selalu mengatakan ke saya waktu saya jadi Pemret, tugas kita itu sebagai manusia cuma 2, Man. Enlightenment, enrichment. Memberikan pencerahan dan memberikan pengayaan wawasan. Nah, itu juga semangatnya Kompas. Nah, saya kemudian menemukan kalimat ini dalam buku Raden Ajeng Kartini yang kemudian dikutip dari salah satu ayat dalam Alkitab saya, dalam Al-Quran, bahwa tugas manusia itu adalah menjadi rahmat bagi sesama, membawa kita dari gelap ke terang. Makanya bukunya Kartini itu dikumpulkan dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Bahasa Islam, minaz zulumati ilan nur, dari gelap menuju nur, cahaya. Nur, cahaya, sama dengan kamu yang non-muslim misalnya, jadilah terang dunia. Buat orang Islam nur, buat saudara saya Kristiani terang, buat teman-teman yang menggunakan bahasa Inggris enlightenment. Sebenarnya kan kita punya kesamaan di situ, sama-sama bagaimana membuat negeri ini, membuat bumi menjadi terang. Terang itu definisinya apa? Dari kegelapan menuju terang, dari tidak tahu menjadi tahu, dari bodoh menjadi pintar, dari tidak paham menjadi paham. Nah, ini tugas tebar virus literasi, tugas media.
enlightenment, enrichment. Tambah satu lagi, kalau kamu baca bukunya Ki Hajar Dewantoro, empowerment, memberdayakan. Nah, Ki Hajar itu pakai patrapnya Triloka. Ngerti, ngerasa, ngelakoni. Kalau kamu baca itu jangan cuma ngerti, tapi coba kamu rasakan, coba kamu praktekkan. Ini nanti kamu belajar nanti psikomotorik, kognitif, konatif, dan psikomotorik misalnya. Kognitif, afeksi, dan psikomotorik kan. Pokoknya 3 level itu. Ini sebenarnya yang kita sebut dengan tebar virus literasi. Jadi literasi itu bukan cuma baca tulis, tapi pengetahuan. Pengetahuan yang mencerahkan, yang memperkaya wawasan, dan yang memberdayakan. 3 poin ini yang harus jadi pegangan. Kira-kira. Gila. Wah, mantap banget nih Mas. Jadi enlightenment, enrichment, dan satu lagi empower. Wah, 3I ini sangat menarik nih Mas. Kayaknya diterapkan sehari-hari itu sangat penting ya. Setelah saya sadari kayak enlightenment, enrichment, empower itu kayak suatu insight baru nih. Mantap. Oke Mas. Oke. Terus kira-kira untuk menulis kan tadi kayak seperti yang Mas bilang kayak butuh inspirasi, butuh ide. Kira-kira kayak butuh tempat khusus atau waktu khusus atau bisa di mana saja? Kira-kira bagaimana Mas? Ya, bumi ini tempat yang khusus dimanapun. Okay. Kalau kamu mau jadi penulis, satu kata kuncinya, menulis itu membaca berulang-ulang. Penulis tidak akan bisa menulis kalau dia tidak membaca. Jadi langkah pertama seorang menulis itu adalah membaca. Udah. Makin banyak kamu membaca, mulai terdorong ke kepala untuk gimana ya menyimpan ingatan terhadap bacaan. Taruh di kepala terus hilang kan. Akhirnya kamu terdorong untuk menuliskan poin-poinnya, menuliskan summary-nya, kesimpulannya, menuliskan sinopsisnya. Lama-lama terbiasa tuh. Itu satu. Yang kedua, buka mata, buka telinga. Di sekeliling kamu banyak berita. Saya lagi menulis buku tentang dunia penulisan. Saya cuma bilang, dalam 24 jam, lebih dari 100 ide. Bisa kamu dapatkan, kalau kamu mau. Contoh deh, bangun tidur. Begitu bangun tidur, kamu duduk, diam aja sejenak. Merasakan hening. Kamu udah bisa dapat insight untuk bikin tulisan. Saya ini seperti bangun dari mati ya. Gimana sih rasanya selama kamu tidur dengan baik bermimpi atau tidak, bisa kamu tulis loh. Pada titik 2 jam, 3 jam kamu tertidur, kamu dalam keadaan tidak sadar, kamu bisa bicara tentang ketidaksadaran. Kamu bisa bicara tentang apa sih artinya tidur bagi kesehatan tubuh. Itu udah satu ide. Kamu bergerak untuk berdoa, udah bisa jadi satu tulisan tentang doa. Doamu saja kepada Tuhan udah bermacam-macam nih. Itu udah bisa jadi sumber ide. Kamu beribadah, sholat subuh atau apapun, kamu berdoa kepada Tuhanmu, itu udah jadi satu ide. Bangun ketemu dengan pasangan hidupmu, dengan saudaramu, ibumu, bapakmu, mereka sumber ide. Kamu bangun pagi, lihat makanan di meja makan, itu udah sumber ide, bisa jadi tulisan. Kamu bergerak keluar rumah, lihat suara klakson yang menyebalkan, kamu udah bicara tentang makna suara. Tentang suara yang ringan, suara yang sedang, suara yang berat, suara yang membisingkan atau suara yang menyejukkan, udah sebuah ide. Tinggal satu, kepekaan kamu menangkap fenomena itu aja. Kalau kamu peka menangkap semua itu, semua jadi tulisan. Kira-kira seperti itu. Nah persoalannya kadang-kadang kan kita menganggap Allah ini kan sehari-hari. Ini udah biasa. Kita remehkan semua fenomena yang gak ditulis-tulis. Tiba-tiba baca buku, loh ternyata orang tulis ya, kok gue gak nulis ya, padahal gue bisa. Nah itu kebiasaan kita orang Indonesia. Kalau udah ada yang nulis, lalu kita bilang, gue juga bisa. Nah kenapa enggak? Kenapa enggak kamu lakukan gitu? Jadi buat saya dimanapun saya bisa nulis. Saya baca, saya lagi naik kereta api, turun-turun saya udah bisa dapat 30-40 halaman tulisan. Kamu bayangin nggak kita naik ke kereta api yang gerbong mahal misalnya, seorang satu duduk. Kan kamu pasti mikir, ini pasti orang-orang kaya kan yang duduk. Di kepala kita orang kaya itu civilized, berbudaya, beradab, santun, dia. Ternyata begitu dia masuk ke sana, tetap aja sama noraknya dengan yang lain. Loncat-loncat, ribut, foto-foto, sepatunya naik ke kursi. Kamu bisa jadiin tulisan. Ngomong tidak pelan-pelan, ngomong kenceng-kenceng, ceritain tentang keberhasilan, ceritain tentang
nelpon anak buahnya, jemput saya pakai mobil ini, disebutin semua. Itu kan udah bisa jadi inspirasi. Nggak usah marah sama fenomena itu, nikmatin aja sambil catat aja peristiwa itu tentang, entah itu kemudian judulnya nanti tentang orang kaya baru, orang yang shock, orang yang kaget, orang yang ingin diakui, orang yang bersuara kencang, bisa aja jadi semua jadi tulisan. Jadi buat saya tidak ada yang negatif selama kita melihat dari sisi positif sebagai sumber inspirasi. Lakonin aja. Oke, jadi lebih ke seperti pengamat sosial gitu ya Mas ya? Sama dengan ini, Mom. Ngapain orang suka kopi padahal dia pahit? Bikin segar Mas. Nah, biar segar, biar apa? Tapi kan kamu bisa lihat kopi hitam, dia tidak rendah diri. Pahit, dia juga nggak rendah diri. Tapi dia nggak menolak gula untuk jadi manis. Dia tidak menolak susu untuk jadi kopi susu. Masih takut dengan pahitnya cinta? Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Udah bisa jadi satu puisi. Itu kita Oke. Misalnya. Ada Oke lagi? Mas, jadi bisa di mana saja mulainya. Oke. Untuk kira-kira jenjang karir, untuk bagi teman-teman yang baru mau mulai, kira-kira gimana Mas? Mau mulai jadi apa? Jadi seorang penulis misalnya. Nggak ada pekerjaan di muka bumi ini yang tidak butuh tulisan. Jadi jangan berpikir dengan menulis berarti akan jadi penulis, harus jadi penulis. Enggak. Dimanapun kamu bekerja, kamu diminta untuk punya kemampuan menyampaikan pikiran dan pendapat secara rasional, sistematis, terstruktur, rinci, detail, gitu kan? Nah, kemampuan ini bisa kamu dapatkan dengan latihan menulis. Jadi jangan cuma berpikir, aduh jenjang rentangnya pendek banget ya jadi penulis, ya menulis doang. Enggak. Kalau kamu terbiasa menulis, terbiasa membaca, kamu akan jadi orang yang terbiasa berpikir secara sistematis, berpikir secara detail, runut. Kamu mengungkapkan pikiran dan perasaanmu secara lisan pun akan runut. Dan itu diperlukan di semua pekerjaan. Kamu mau jadi sutradara, kamu harus berpikir rinci, sistematis. Kamu jadi penulis skenario sama, kamu jadi pemimpin perusahaan, kamu sama. Dan otak itu harus dilatih terus untuk sistematis. Caranya dengan menulis, caranya dengan banyak membaca. Jadi jenjang karir penulis itu di mana aja kamu tidak akan merasa ada yang hilang. Ternyata sia-sia saya belajar menulis nggak dipakai juga. Enggak, pasti dipakai. Prinsip kamu disuruh membaca, kalau dalam agama saya kan, dalam Islam, perintah pertama dari Tuhan itu kan ikro. Bacalah. Bukan sembahyang, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi bacalah. Bacalah. Misterinya apa? Kalau kamu baca, kamu akan jadi orang yang lebih cerdas. Kalau kamu cerdas, kamu naik setingkat tuh tarafnya. Dan ilmu, agama itu hanya untuk bagi orang-orang yang mau berpikir kan. Kalau kamu tidak bisa berpikir, kamu gila dan sebagainya, agama tidak wajib buatmu. Agama itu untuk orang-orang yang berpikir. Bayangin nggak, kita punya level setingkat tuh di situ. Nah, itu misterinya, bahwa dengan banyak baca, kemudian kamu menuliskan. Alkitab kita lah misalnya, setelah Rasul meninggal. Kalau tidak ada yang menuliskannya menjadi Alkitab, umatnya bisa baca nggak apa yang menjadi pesan dia dari Tuhannya? Kan enggak kan? Iya, enggak. Kita berterima kasih pada penulis-penulis yang membuat kita bisa mempelajari ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat suci yang disampaikan oleh Rasulnya, dan Rasulnya sudah meninggal ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu pun kita masih bisa dapat. Itu yang saya bilang, kita mengabadikan sebuah nilai dengan menulis. Kira-kira sih. Oke deh Mas. Oke, terakhir nih Mas, kira-kira ada pesan-pesan untuk Sobat KC di luar sana gak Mas? Satu, ayo jadi cahaya bareng-bareng. Nggak usah jadi lampu terang, jadi lilin pun tidak apa-apa. Kalau saya matanya buta, bagaimana? Berguna nggak buat saya dengan menyalakan lampu? Berguna. Kalau ada lampu meninggal, lampu mati nih, suasana padam, orang berteriak, lampu mati. Tiba-tiba melihat ada orang buta menyalakan lilin, menyalakan obor, jangan ditertawai. Karena dia pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Tanyakan pada orang buta tersebut. Pasti jawabannya dua. Dengan menyalakan lilin, dengan menyalakan obor, dengan menyalakan cahaya, kamu kan berarti melihat saya. Dengan melihat saya,
kamu kan berarti nggak akan nabrak saya, berarti juga berguna buat saya. Dan yang kedua, dengan saya menyalakan lilin, kamu juga jadi tercerahkan. Jadi siapapun di muka bumi ini, kalau dia menyalakan lilin, lilin itu tidak cuma berguna buat dirinya, tapi juga berguna buat orang lain. Dan berguna buat orang lain itulah inti kebahagiaan. Kalau cuma berguna buat diri sendiri itu kesenangan. Tapi kalau untuk berguna buat orang lain itulah kebahagiaan. Karena itu jangan pernah berhenti untuk tebar virus literasi, untuk bikin orang tercerahkan, enlightenment. Jadilah nur, jadilah terang dunia. Oke deh Mas. Terima kasih buat sharingnya hari ini, sangat insightful, sangat menarik nih. Makasih banyak ya Kang Maman. Sama-sama. Oke, terus nih Kang Maman, kan kita Kompas Corner mau ulang tahun nih Mas. Kira-kira boleh kasih ucapan buat Kompas Corner? Yang ulang tahun? Kompas Corner Mas, organisasi kita. Ya. Saya berharap di ulang tahun yang ke-7 Kompas Corner semakin mampu menjalankan fungsi sebagaimana Kompas sebagai kelompok yang mampu mencerahkan warganya, anggotanya, mampu memperluas wawasan anggotanya, mampu memberdayakan anggotanya sehingga anggota-anggotanya pun mampu membawa 3 nilai-nilai moral dalam dunia jurnalistik tersebut. Mencerahkan, memperkaya wawasan, memberdayakan masyarakat. Dengan cara seperti itu, Kompas Corner tidak cuma berada di corner, tidak cuma berada di sudut, tapi dia ada di semua sudut bumi ini. Tidak cuma di satu sudut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kang Maman atas sharingnya. Tadi baik banget cerita yang inspiratif. Mulai dari sharing tentang perjalanan hidup Kang Maman hingga menjadikan inspirasi sekarang. Terus sharing tentang pembuatan 5 bukunya yang memiliki topik sangat berbeda, namun memiliki satu benang merah, yaitu kemanusiaan. Kang Maman mengingatkan kita untuk selalu menyebarkan virus literasi kepada lingkungan sekitar kita. Ada poin yang menurut saya sangat menarik, yaitu enlightenment, enrichment, dan empowerment. Merupakan pesan yang diberikan Pak Yakob Utama kepada Kang Maman, di mana sebagai manusia kita harus menjadi terang, lalu juga dapat memperkaya manusia lain dan memberanikan orang lain. Oke, Kang Maman juga mengingatkan agar kita terus menyebarkan virus literasi pada lingkungan. Dan juga tidak lupa yang beri tips buat kalian para calon penulis selalu membaca, baca, dan membaca. Eits, ngomong-ngomong soal membaca nih, sudah download Gramedia Digital belum? Gramedia Digital adalah aplikasi penyedia bacaan digital pertama dan terbesar di Indonesia yang memudahkan kamu untuk membeli dan membaca buku, majalah, serta koran digital, kapanpun dan dimanapun. Tersedia lebih dari 120.000 koleksi digital yang berasal dari dalam maupun luar negeri loh, membuat baca jadi lebih mudah dengan Gramedia Digital. Download Gramedia Digital sekarang di App Store maupun Play Store untuk mendapatkan promo menariknya. Thank you for listening to our podcast. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter kami di @kompascorner serta subscribe YouTube channel kami di @kompascorner. Juga buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terkini dari Harian Kompas, bisa berlangganan kompas.id di smartphone kamu atau kunjungi website kompas.id. Thank you for listening to our podcast, The Cars Talk. We talk to inspire.